Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan salah satu ibadah, yaitu salat berjamaah, dan juga bisa duduk di salah satu dari majelis dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keutamaannya. Dan juga tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang istiqomah berusaha berjuang di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ahibati fillah, jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah masuk ke sesi yang selanjutnya terkait tanda-tanda hari kiamat kecil. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa tanda-tanda yang itu sudah terjadi. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari tanda-tanda tersebut, yaitu adalah inqiradus sahabah al-kiram, yaitu wafat para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan. Sebagaimana sebelumnya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka tibalah generasi yang masih diberikan rekomendasi dari Rasulullah SAW, termasuk sebaik-baik generasi. Maka sebagaimana mereka adalah sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengabarkan tentang keutamaan para sahabat. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabat an-nujum atas sama ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bahwasannya belum mengatakan langit, bintang-bintang adalah amanat bagi langit. Ketika bintang-bintang itu tidak ada atau pergi, maka langit akan ditimpa apa yang telah dijanjikan kepada langit tersebut. Maksudnya adalah kiamat. Kemudian juga wa ana amanatun li ashabi, bahwasanya aku ini juga adalah amanat bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, ketika aku pergi, maka akan datang pada sahabat-sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan juga ashabi amanatun li ummati, bahwasanya sahabat-sahabatku adalah amanat untuk umatku. Maka ketika pergi sahabat-sahabatku, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, di sini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah
generasi sahabat, ya, maka akan menandakan dua tanda-tanda. Yang pertama adalah karena untuk adanya hari kiamat dengan perginya nujum bintang-bintang, dan ketika bintang-bintang tidak ada di langit maka akan ada kegelapan, dan juga kematian dari Rasulullah SAW. Maka ketika para bintang, ya, sebagaimana bintang itu menghiasi langit sebagai pelita, maka ketika pergi bintang-bintang tersebut maka akan ada kegelapan. Kemudian juga faedah dari hadis yang dibawakan sebelumnya, bahwasannya perginya orang-orang soleh itu adalah tanda-tanda pertama akan terjadinya hari kiamat. Maka akan berurutan. Meninggal generasi pertama yang terbaik, ya, itu adalah salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Karena apa? Karena akan terjadi di hari kiamat atau di akhir, yang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang buruk nantinya. Ya, jadi tingkatan pertama ketika tanda-tanda hari kiamat itu muncul adalah kematiannya para sahabat. Setelah sahabat maka muncullah selanjutnya adalah generasi para tabi'in, dan kemudian tabi'in, kemudian orang soleh akan meninggal sampai, ya, di dunia ini tidak ada orang soleh, maka pada saat itulah akan terjadi hari kiamat. Nah, maka ini disimpulkan bahwasanya kematian sahabat pun ada termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini. Kemudian selanjutnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis, yaitu dibebaskannya Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau mengabarkan "U'dud sittan baina yadayya as-sa'ah", hitunglah 6, bahwasannya 6 tersebut setelah muncul maka akan terjadi hari kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah Fathu Baitul Maqdis, ya, dibebaskannya Baitul Maqdis. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Baitul Maqdis ini sedang berada di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani dari kalangan Romawi. Ya, maka beliau mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dibebaskannya Baitul Maqdis. Nah, maka sebagaimana dulu setelah kematian Nabi Muhammad SAW itu pernah dibebaskan Baitul Maqdis, ya, oleh di zaman yang pertama adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun ke-16 Hijriah, ya, sempat dibebaskan Baitul Maqdis. Ya, kemudian bahkan beliau membangun masjid, ya, di dekat Baitul Maqdis. Kemudian seiring berjalannya waktu dikuasai lagi oleh orang-orang tentara salib dan sebagainya. Kemudian dibuka lagi, dibebaskan lagi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, sekitar tahun 583 Hijriah, atau kalau Masehinya ada 1187, ya. Nah, ini sempat dibebaskan juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, namun Baitul Maqdis ini akan benar-benar dibebaskan, ya, sebagaimana hadis itu adalah dibebaskan dari kalangan Yahudi, ya, dari kalangan Yahudi, ya, sebagaimana dikisahkan dalam perang tersebut, ya, batuan bahkan pepohonan akan berkata kepada orang Muslim, "Ya Muslim, ya Abdullah, wahai seorang Muslim, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, di belakangku ada
terjadi perang terakhir adalah dengan orang-orang Yahudi yang sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, batu-batu dan pepohonan akan mengabarkan, ya, akan membantu kaum muslimin dalam memerangi orang-orang Yahudi. Nah ini. Nah maka di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dibebaskannya Baitul Maqdis. Kemudian selanjutnya di antara tanda-tanda hari kiamat kecil adalah mautan kaqu'asil ghanam, suatu kematian, ya, yang terjadi pada manusia sebagaimana kambing-kambing meninggal, ya, mati, ya. Yang terjadi suatu kematian yang terjadi pada kambing. Ini zaman Rasulullah mengabarkan seperti itu permisalannya, ya. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat ini adalah banyaknya mayat atau banyaknya kematian yang bergelimpangan secara massal, ya. Nah maka kitab ini pun, ya, ditulis ketika sekitar tahun 2010, ya, ini sebelum terjadinya COVID. Nah beliau, ya, ulama menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dari kematian yang massal ini, sebagaimana kematian yang terjadi pada kambing ini, itu disandarkan kepada suatu kejadian yang terjadi di Amwas, daerah Amwas. Amwas ini daerah dekat sekitar dekat Baitul Maqdis, dan ini terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis, ya. Maka terjadi suatu penyakit seperti lepra, ya, yang itu membuat kematian atau korban atau orang yang terkena penyakit tersebut itu meninggal sekitar 25.000 orang, ya. Bahkan kematian tersebut adalah kematian yang membuat beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Ya, ini di zaman setelah penaklukan Baitul Maqdis, zaman Umar, ya. Itu disimpulkan seperti itu, ada suatu kematian yang terjadi secara massal, dan itu jumlahnya sekitar 25.000 orang. Dan ini buku ini ditulis sebelum adanya COVID. Kalau COVID berapa jumlah yang meninggal? Ada yang pernah dapat infonya? Kalau kata WHO, ya, itu sekitar 3 juta, yang sekitar 3 juta orang, ya, 3 juta sekian. Ini terjadinya suatu kejadian yang itu seperti meninggalnya kambing secara massal. Nah itu. Nah kita bisa menyimpulkan apakah kejadian itu bisa terjadi terus menerus, ya. Sehingga mungkin akan ada lagi kejadian-kejadian yang membuat kematian secara massal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, mautan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah suatu kematian, ya, yang membunuh kaum manusia, ya, sebagaimana kambing meninggal atau mati secara massal. Nah ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Kalau kita lihat, ya, dari pernyataan Nabi seperti mautan kaqu'asil ghanam, ya, maka disebutkan penyakit tersebut itu seperti meninggal secara tiba-tiba, yang mana kematian tersebut tanda-tandanya adalah keluar cairan dari hidung, ya, seperti sejenis flu, ya. Kalau misalkan kita sandingkan dengan lepra, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, ya, beberapa ulama, itu penyakit yang tumbuh di salah satu bagian badan, seperti muncul bisul, ya, awalnya bisul, kemudian bengkak, ya, dan panas badannya sehingga meninggal. Yang mana yang lebih
munculnya banyak fitnah dengan macam-macam fitnah tersebut, ya, dengan berbagai macam fitnah tersebut. Ya, jadi fitnah ini muncul beberapa jenis. Di antaranya adalah fitnatun nazar al-haram min khilal ma yu'radu fi qanawatil fadhaiyah wal majallat wa mawaqi' internet wa ma yatanaqiluhu an-nas min suwaril al-muqati' wa video muharramah ibrul hawatif al-mahmulah wa ghairiha. Nah, di antara fitnah ini pertama adalah fitnah yang menyerang pandangan, ya. Fitnah yang menyerang pandangan, yang menyebabkan seseorang melihat suatu hal yang haram, ya, sebagaimana yang terjadi di stasiun televisi, ya, kemudian dari siaran radio, ya, bisa didengar juga, ya, suatu fitnah tersebut. Kemudian internet, ya, apa saja yang di-share oleh banyak orang, ya, misalkan video-video dan sebagainya, yang mana ini adalah suatu fitnah, ya, suatu fitnah. Kita lihat sekarang anak kecil saja tidak tidak luput dari fitnah tersebut. Maka hati-hati, ya, ketika seorang orang tua memberikan handphone kepada anaknya, ya, kadang muncul suatu iklan-iklan, suatu hal yang tidak kita inginkan, ya, yang menyebabkan apa? Kerusakan di rumah tersebut, ya, terjadi banyak kerusakan. Maka ketika ada orang yang bisa selamat dari melihat hal yang haram, maka itu adalah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampaknya? Dia akan merasakan manisnya keimanan. Ketika seorang bisa menghindari hal tersebut, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Namun kalau orang sudah terbiasa melihat hal yang haram, maka tidak merasakan manisnya keimanan, ya, ibadah yang dilakukan itu seperti penderitaan dan sebagainya, ya, maka hati-hatilah dengan masalah ini. Di antaranya adalah fitnah pandangan. Ya, sekarang kita susah sekali untuk menjaga pandangan, ya. Bahkan kita di kamar, ya, misalkan tidak keliling. Kalau dulu mungkin ketika berbuat maksiat harus keluar, ya, sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Sekarang nggak kelihatan aja sudah bisa maksiat, ya. Bahkan kalau kita lihat di info-info dari media sosial, ya, berapa banyak orang yang sudah terkena virus ini, ya. Seseorang bisa memesan sesuatu yang haram, ya, dari rumah, ya, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita tidak mau, misalnya tidak mau melihat, tapi kadang iklannya muncul tiba-tiba, ya kan? Muncul iklan yang tidak diinginkan. Minimalnya ada suatu hal yang haram, misalkan musik atau ya aurat terlihat, ya. Nah, maka perlu kita hati-hati dalam masalah ini. Kemudian fitnah selanjutnya adalah fitnatul mal, yaitu fitnah harta yang haram, ya, fitnatul mal al-haram, sebagaimana amwal riba, ya, harta dari riba. Kemudian juga riswah, ya, suatu suap, ya, suap riba ini sudah tidak asing, ya, di kehidupan kita, ya, sudah tidak asing. Kemudian juga barang-barang yang diharamkan, ya, kemudian juga hal-hal minuman atau makanan yang haram, kemudian juga dari pakaian-pakaian yang diharamkan, ya. Maka ini pun sama termasuk fitnah, ya, fitnah yang mana kita harus berhati-hati terhadap fitnah tersebut, ya. Misalkan sekarang susah kalau membeli barang yang harganya mahal, cash itu dipersulit kadang, ya.
pinjol, pinjaman online, ya. Bahkan sempat ada data ya, karena kita berputar di dunia pendidikan, termasuk di antara yang banyak terjerumus pinjol itu adalah guru padahal. Yang guru-guru, bayangkan, pendidik, ya, yang mendidik umat, yang mendidik masyarakat, kena juga masalah itu. Ya. Nah ini ya, banyak fitnah yang tersebar. Bahkan fitnah tersebut, ya kalau dalam hadis itu seperti gelap malam, gelap gulita, seperti suatu kegelapan di malam yang gelap gulita. Tidak terlihat sama sekali, tiba-tiba terkena saja. Ya. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah apa kaitannya antara fitnah yang seseorang ketika kena terhadap seorang muslim. Ya. Orang-orang kafir tahu ketika orang muslim itu memakan suatu hal yang haram, ya, maka orang muslim tersebut ketika berdoa tidak diijabah. Sedangkan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, ketika dikisahkan tentang seorang yang dia itu dalam keadaan safar, ya, yutilu safar as akbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya, seorang musafir yang wajahnya busuk, ya, penuh dengan debu, kemudian bajunya juga kotor, dia menengadahkan tangan ke langit. Ya, ini adalah suatu keadaan yang dimisahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia berdoa, itu akan diijabah. Ya, musafir, ya, itu adalah salah satu keadaan. Kemudian dia mendapatkan penderitaan safar. Ya. Namun apa yang terjadi kata Rasulullah? Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa qudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya yang dimakan dia haram, pakaian yang dipakainya hasil dari yang haram, ya, dia mendapatkan gizi dari hal-hal yang haram. Maka kata Rasulullah, bagaimana doanya bisa diijabah? Ya. Maka kita perlu hati-hati. Ya. Kadang kalau saya misalkan jalan-jalan keluar, ya, kadang tertarik sama suatu restoran, istri biasanya ngingetin, hati-hati ada ininya enggak, ada hal yang haramnya enggak. Kadang sekarang di restoran nggak perhatian sama yang masalah itu, halal dan haram itu. Kadang ada arak yang dituangkan dan sebagainya. Ya, kita perlu hati-hati. Ya. Kalau seandainya hal-hal yang haram masuk ke tubuh kita, maka itu resikonya, konsekuensinya yaitu yang paling tidak diinginkan adalah kita tidak bisa diijabah doa kita. Ya. Maka ketika fitnah-fitnah tersebut sudah menyebar, maka orang yang benar-benar bertakwa, orang yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, itu akan menjadi asing, ya, gharib, jarang sekali. Ya. Orang yang selamat dari fitnah pandangan, orang yang selamat dari fitnah hal-hal yang haram, makanan dan sebagainya, itu sangat jarang sekali. Nah ini, maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW qala badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi' dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian beramal, jangan sampai kalian terjerumus kepada fitnah yang mana fitnah tersebut bagaikan kegelapan di malam yang gelap gulita, yang mana seseorang mukmin di pagi hari, kemudian di sore harinya dia sudah menjadi kafir, dan di sore hari dia mukmin dan di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Apa yang dia lakukan? Ya bi'udinahu bi'aradin min dunya. Dia jual agamanya hanya karena secuil dari kenikmatan dunia. Ya, kalau saya mendengar hadis ini, saya teringat ya ketika dulu waktu SMA, ya, saya pernah ditugaskan oleh pondok untuk dakwah ke pelosok. Ya, jadi dulu kita dikasih tugas untuk berdakwah dulu waktu pas
biasanya habis zuhur kita pergi, kemudian asar kita sampai di tempat. Ya, kalau siang mungkin masih ada angkot, tapi kalau pulang itu nggak ada angkot sama sekali. Biasanya kita pulang tuh jalan. Pernah ketika suatu saat maghrib, ya, ketika jalan sudah waktunya maghrib, kita masih di pertengahan jalan. Nah, kita cari masjid yang paling dekat waktu itu. Yaitu saya lagi sekitar 3 orang bersama teman-teman, 3 orang, sekitar 3 orang. Nah, ketika sholat, ya, itu sudah selesai kan, saat maghrib sudah selesai. Cuma ada satu bapak-bapak. Akhirnya karena melihat kita sholat maghrib, setelah selesai bapak-bapak itu nyamperin kita. Ajak ngobrol, akhirnya ngabarin. Pertama kita nanya, Pak, pada kemana jamaahnya? Kok cuma bapak sendirian? Padahal itu di kampung. Kampung itu ada banyak rumah. Kata bapak tersebut, ya, dia itu ternyata dia itu ketua RT atau apa, RW, RT kayaknya. Dia ngabarin, ya, bapak ini ngabarin kalau ternyata rumah-rumah sekitar ini sudah bukan muslim lagi, gitu. Jadi rumah-rumah sekitar masjid itu bukan muslim lagi. Kok bisa, Pak? Mereka semuanya muslim, mereka semuanya dulu muslim, Pak. Ditunjukin di depan masjid ini masuk Kristen karena disekolahin anaknya kuliah. Ini lagi ada dibangunin kamar mandi, yang ini pokoknya itu. Ya, inilah yang terjadi. Fitnah-fitnah tersebut ya menyerang agama seseorang. Maksimalnya sampai orang tersebut bisa keluar dari agama Islam. Maka kita perlu ya berhati-hati dan jangan menunda-nunda amalan. Jangan menunda-nunda amalan dan hati-hati dengan fitnah yang menyerang ya pada kita. Nah, inilah ya diantara tanda-tanda hari kiamat. Maka kita perlu hati-hati terhadap fitnah tersebut. Kemudian selanjutnya di antara tanda-tanda hari kiamat adanya perang yang terjadi antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Disebutkan perang tersebut itu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib di antara kaum muslimin. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan la taqumus sa'ah hatta taqtatilu fi'atan 'azimatan yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'wahuma wahid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dua kelompok yang sangat besar saling membunuh. Dan akan terjadi kematian dari kalangan mereka yang sangat banyak. Akan tetapi dakwah yang mereka yang mereka bawa satu, yaitu adalah Islam. Nah, maka beberapa ulama menyimpulkan ini terjadi ketika perang sifil yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan itu termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian selanjutnya adalah munculnya kelompok Khawarij, ya, kelompok Khawarij. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kelompok yang menyelisihi dari manhaj Nabi Muhammad SAW dan juga dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka adalah Khawarij. Siapakah mereka? Ya, mereka muncul ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Muslim ya, ya, tentang Khawarij, ya, yang mana Nabi Muhammad pernah mengabarkan tentang ini. Yakhruju
akhir zaman qaumun ahdatsu asnan sufahul ahlam yaqra'una al-Qur'an la yujawiz taraqihim yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu sahm min ar-ramiyah. Akan muncul di akhir zaman suatu kaum ya yang mana umurnya masih muda, akan tetapi mereka akalnya pendek, ya, sufahul ahlam, yang mana mereka membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Namun ciri-ciri mereka ketika mereka membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Qurannya hanya sampai kerongkongannya saja. Maksudnya apa? Mereka orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran. Ya, disebutkan mereka itu sering membaca Al-Quran. Bahkan suara mereka luar biasa. Ya. Namun Al-Qurannya hanya sampai kerongkongan saja. Maksudnya apa? Tidak sampai hati mereka. Ya. Dan mereka juga menyampaikan hadis-hadis Nabi. Ya, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mereka disebutkan yang merukuna minadin, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya, ya, melesat dari busurnya atau dari targetnya, ya, dalam terjemahan yang lain dari targetnya, ya, saking kencangnya panah tersebut sampai tembus, ya, tembus dari targetnya. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan orang-orang muslimin. Mereka mudah menyesatkan orang-orang muslimin, ya. Dan yang diantara yang mereka lakukan adalah yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah, ya. Kemudian juga mereka dalam masalah dosa besar, ya. Mereka memandang terkait dosa besar itu, apabila seseorang melakukan suatu dosa besar, maka menurut mereka adalah kafir, ya. Orang yang berzina, maka kata mereka kafir. Orang yang meminum khamar, kata mereka langsung kafir dan sebagainya. Ini adalah orang-orang Khawarij yang disebutkan bahwasanya mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari targetnya, ya, dari targetnya. Mereka terlalu berlebih-lebihan, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, mereka itu menganggap remeh sholat kalian, ya, menganggap remeh bacaan-bacaan kalian, ya, seperti itu. Untuk detailnya mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz Muslim, ya, dalam masalah Khawarij ini, ya. Nah ini masih lama ke waktu Isya. Berapa menit lagi? Sudah masuk? Belum? Ya. Karena selanjutnya pembahasannya lumayan panjang, ya, tentang munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Mereka disebut dengan ad-dajjalin, al-kadzabin, para dajjal dan para pendusta. Dan insya Allah ini pembahasannya sangat lumayan agak panjang, ya. Sudah waktunya dengaran adzan. Mungkin kita coba saja, ya. Ya, mungkin insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait tanda-tanda hari kiamat, dan insya Allah masih banyak, ya. Insya Allah masih banyak sekali tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan yang paling penting, ya, sebagaimana dalam kaidah memahami teks-teks yang berkaitan tentang hari kiamat, maka kita sebenarnya tidak diperintahkan untuk mengait-ngaitkan, ya. Ketika ada suatu hadis yang berkaitan tentang hari kiamat, ya, kita tidak diminta untuk mengait-ngaitkan dengan suatu kejadian yang ada di dunia ini, ya. Namun ketika misalkan ada suatu kejadian yang ternyata ada kaitannya seperti seolah mirip, maka kita jangan langsung mengambil kesimpulan, maka kita perlu cross check dulu, ya.
hadisnya benar atau tidak. Kalau memang hadis itu benar, maka kita sandarkan kepada para ulama yang mereka ahli dalam masalah ini. Maka tadi seperti yang tadi kejadian, misalkan beberapa ulama mengatakan tentang suatu kematian yang seperti menimpanya kambing. Ya, disebutkan kaquasil ghanam. Ya, kambing itu meninggal atau mati secara massal disebutkan seperti penyakit yang kalau ciri-cirinya itu adalah keluar suatu cairan dari hidung. Kemudian ada ulama mengatakan kematian yang secara massal itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ya, yang itu kematiannya itu sekitar menewaskan sekitar 25.000 orang. Nah, ini sangat banyak. Mungkin dulu enggak kebayang. Nah, ketika zaman sekarang ternyata ada penyakit yang mirip dengan itu, seperti kemarin misalkan Covid, maka mungkin ini bisa disandarkan ke itu dan sebagainya. Dan kita jangan terlalu percaya dulu. Mungkin siapa tahu ada lagi nanti penyakit ya yang muncul ya, sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini kita perlu kehati-hatian dalam masalah ini ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan. Hadza wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin